Baru 10 hari menjabat Presiden, Prabowo telah menangkap koruptor kasus korupsi di Indonesia. Dalam langkah signifikan awal, telah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan berhasil menangkap 28 tersangka korupsi hanya dalam waktu 10 hari. Tindakan ini menjadi sorotan luas dari masyarakat dan media, dari yang melihatnya sebagai sinyal positif dari pemerintahan baru. Berikut daftar kasus korupsi yang terungkap. Yang pertama ada Aset Pasifik. Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di 2 kantor PT Aset Pasifik dan telah menyita uang tunai hampir 1 triliun milik PT Aset Pasifik dalam kasus korupsi Duta Palma Group. Yang kedua, korupsi dana desa. Tak hanya pejabat tinggi, seorang kepala desa dan sekretaris desa Talangrenah, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara tertangkap atas dugaan korupsi dana senilai 780 juta. Yang ketiga ada kasus Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menangkap dan menetapkan status 3 tersangka hakim. Pengadilan Negeri Surabaya memberi vonis kepada Ronald Tanur. Pengacara Ronald yaitu Lisa Rahmat dan mantan penjabat Mahkamah Agung Zaro Flikar sebagai tersangka. Yang keempat ada korupsi Tol Padang Pekanbaru. 12 orang ASN, ATR atau PBN ditangkap Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam kasus korupsi pengadaan lahan untuk proyek pembangunan Tol Padang Pekanbaru dan rugikan negara senilai 27 miliar. Yang kelima ada Antam Tbk. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang tersangka atas korupsi PT Antam Tbk Indonesia. Tersangka memproduksi logam mulia dengan merek LM Antam secara ilegal, sejumlah 109 ton emas. Yang keenam, korupsi dana hibah NPCI. Anggota DPRD Solo, Kevin Fabiano, ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka korupsi dana hibah NPCI. Nasional Polemik Komite Indonesia sebesar 122 miliar. Yang ketujuh, korupsi impor gula. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan kebijakan impor gula pada 2015 dan rugikan negara hingga 400 miliar. Totalnya setidaknya terdapat 28 tersangka koruptor yang telah tertangkap dan 3,1 triliun kerugian negara yang disebabkannya. Sekian Newsbana melaporkan.